Selamat malam. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan mencoba membagikan satu tutorial, yaitu bagaimana cara kita untuk memproduce atau membuat suatu peta kontur. Ya, seperti kita ketahui, ada banyak cara ya untuk kita memproduce atau membuat suatu peta kontur. Mungkin dengan cara kita membuat peta kontur berdasarkan data DEM atau data digital elevation model, kemudian membuat peta kontur dengan aplikasi global mapper, atau membuat peta kontur dengan aplikasi surveyor dan sebagainya. Nah, lewat tutorial kali ini saya akan membagikan satu teknik membuat peta kontur berdasarkan titik koordinat hasil survei kita ya. Ya, oke, jadi mari kita pelajari bersama teknik-tekniknya. Oke, teman-teman, buka saya tampilan ArcGIS ya, seperti ini. Nah, ini saya sudah siap dengan data saya. Jadi ini titik koordinat hasil survei, bisa teman-teman lihat. Nah, seperti ini. Kemudian saya juga punya data DEM ya, ini data SRTM atau data DEM. Jadi ini mencakup Provinsi Gorontalo dan beberapa provinsi di sekitarnya. Ini bisa kita lihat ada Sulawesi Utara, kemudian ada Bolang Mongondo juga. Nah, ini teman-teman bisa lihat, kemudian Sulawesi Tengah juga ya. Jadi ini jadi satu. Jadi teman-teman bisa download kok data-data DEM banyak, jadi tinggal lihat di Google, tapi sesuai dengan wilayah atau lokasi di mana teman-teman berada sekarang ya. Kalau saya kan di Provinsi Gorontalo, jadi ini sudah cukup, bahkan sudah lebih dari cukup lah cakupannya, seperti itu. Nah, ini saya memiliki dua data ini ya, untuk bisa lihat. Ini ada data DEM, kemudian ini ada data poin hasil survei. Nah, apa kegunaan data DEM di sini? Jadi sebelum kita membuat satu peta kontur berdasarkan titik koordinat hasil survei kita, jadi kita akan memasukkan dulu tentunya nilai elevasi ya, nilai elevasi pada titik koordinat kita ini, karena kemungkinan titik koordinat kita ini belum memiliki nilai elevasi. Jadi seperti data saya ini, kita bisa open attribute ya. Nah, oke, kita open attribute. Jadi ini hanya ada koordinatnya saja, bisa dilihat tanpa adanya nilai elevasi ya, atau nilai ketinggian. Jadi seharusnya nilai ketinggian ada di sini. Jadi kontur itu dia akan terbentuk berdasarkan nilai elevasi dari titik koordinat ini nantinya, seperti itu. Nah, jadi kegunaan data DEM sekali lagi adalah untuk memasukkan nilai elevasi pada titik koordinat hasil survei kita ini. Nah, untuk menambahkan nilai elevasi bisa teman-teman perhatikan ya. Jadi ini ya, saya aktifkan. Nah, ini. Jadi saya aktifkan data DEM saya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ada satu langkah ya, teman-teman harus ingat, ada satu langkah yang harus dilalui sebelum nantinya kita akan memproduksi satu peta kontur. Begitu. Jadi langkahnya itu adalah ini, menambahkan nilai elevasi atau nilai ketinggian seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk caranya kita langsung saja, tidak usah lama ya. Nah, di sini teman-teman pilih menu Art Toolbox ya, seperti biasa. Nah, kemudian kita lihat di sini ada Spatial Analysis Tool. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Oke, di sini banyak tampilan ya ini. Nah, di sini teman-teman pilih yang namanya extraction. Nah, extraction, terus di sini juga banyak pilihan. Nah, teman-teman pilih extract value to point. Nah, jadi ini adalah value, nilai ketinggian. Jadi kita akan mengekstrak. Jadi nantinya akan terbentuk titik koordinat baru yang sama tentunya dengan titik koordinat hasil survei kita, tapi titik koordinat itu nantinya akan ada nilai ketinggiannya atau nilai elevasinya berdasarkan data DEM ya, atau data SRTM yang kita miliki. Jadi kita ekstrak ya. Oke, sama-sama kita ekstrak value to point. Jadi teman-teman bisa lihat tadi Spatial Analysis Tool, kemudian extraction, kemudian extract value to point. Ya, kita klik saja, double klik ya. Nah, oke. Setelah masuk di tampilan ini, teman-teman bisa lihat di sini ada input point future, kemudian ada input raster, kemudian ada output point future. Jadi input point future kita input titik koordinat hasil survei kita tadi ya, ini. Ya, ini saya namakan point. Nah, kemudian input raster kita masukkan data DEM kita atau data SRTM. Nah, seperti ini.
Kemudian output point future itu di folder mana nantinya dia akan tersimpan. Jadi teman-teman bisa buat folder sendiri, suka hati teman-teman ya. Atau apabila ada folder yang sudah tersedia, teman-teman bisa masukkan situ. Nah, untuk tutorial ini saya tidak masukkan dalam folder ya, saya langsung oke saja. Ya, bisa kita lihat di sini dalam proses loading. Oke. Dalam proses loadingnya, jadi nantinya akan terbentuk SHP baru ya, atau akan terbentuk future data yang baru dalam bentuk poin yang sama dengan poin yang sebelumnya. Ya, kita tunggu ya. Jadi teman-teman kalau mau melihat loading itu di sini. Jadi ini artinya sementara berproses. Oke. Ya, sudah terbentuk titik koordinat baru ya. Nah, kita bisa lihat, table of content, data SRTM atau data DM kita matikan ya, kita centang. Nah, ya ini yang saya maksud dengan SHP baru. Jadi ada yang namanya ekstrak SHP 4. Jadi sesuai dengan file saya tadi, namanya ekstrak SHP 4. Jadi poin ini kita matikan saja ya, yang titik koordinat awal. Nah, oke, kita sudah memiliki titik koordinat baru. Jadi saya coba warnai ya. Saya coba ganti warnanya. Atau dengan beserta dengan simbolnya juga. Maaf, agak sedikit loading laptop nih. Wadaw. Nah, seperti ini. Oke, saya pakai simbol yang ini saja ya. Nah, kemudian warnanya saya ganti jadi misalnya jadi inilah, sedikit terang. Kemudian saya kasih 12 untuk size-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah titik koordinat baru ya setelah kita extract value to point tadi. Jadi kita coba lihat, kita coba open attribute. Nah, ini yang saya maksud dengan nilai ketinggian teman-teman. Jadi sudah secara otomatis sudah ketambahan satu field ya, satu field yaitu raster value. Nah, ini yang sebenarnya adalah nilai ketinggian dari titik koordinat yang merupakan hasil survei kita di lapangan. Jadi sebenarnya ketika kita ekstrak dengan data DEM atau data SRTM, yang notabene data SRTM itu atau data DEM itu adalah merupakan data yang memiliki nilai ketinggian ataupun elevasi. Jadi secara otomatis poin atau titik koordinat kita akan memperoleh nilai ketinggian juga. Ya, oke, saya short. Jadi ini ketinggiannya bisa kita lihat dari 126 ya sampai dengan 253. Oke, sampai di situ mudah-mudahan bisa diikuti ya cara untuk memasukkan nilai ketinggian di dalam titik koordinat. Nah, sekarang kita masuk pada proses pembuatan peta kontur. Oke, kalau sudah seperti ini maka langkah-langkahnya mudah saja teman-teman. Ini teman-teman, saya yakin teman-teman bisa ikuti. Kita masuk kembali pada ArToolbox. Ini kita tutup dulu. Nah, jadi kita masuk pada ArToolbox. Untuk membuat peta kontur, teman-teman hanya perlu mengklik yang namanya ini 3D Analyst Tool. Jadi 3G Analyst Tool, sorry. Nah, kemudian setelah masuk di sini, ini ada banyak pilihan. Yang teman-teman pilih adalah Raster Interpolation. Oke. Kemudian teman-teman masuk di IDW ini ya, yang paling atas. Nah, seperti ini. Sudah masuk di tampilan ini ya teman-teman. Di input point teman-teman tinggal input saja. Yang teman-teman input poinnya adalah yang titik atau poin yang terbentuk setelah kita melakukan extract value to point tadi ya, yang ini, yang file baru ya, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini langsung otomatis terisi. Jadi biarkan saja, abaikan saja, tidak usah di otak-atik. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita akan tunggu akan terbentuk satu data raster. Ya, seperti ini. Ini data rasternya ya. Jadi dari data raster ini teman-teman sudah bisa lihat ini ada
seperti corak-corak. Nah, nantinya ini akan terbentuk menjadi satu peta kontur. Nah, langkah terakhir adalah kita akan produksi menjadi suatu peta kontur. Jadi sama di 3D Analysis Tool, kalau tadi kita raster interpolation kemudian IDW, sekarang kita masuk pada raster surface. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah ada macam-macam pilihan teman-teman, ada hill slide, ada slope dan sebagainya. Jadi slope ini adalah kemiringan lereng ya. Nah, kita pilih yang kontur karena kita akan membuat atau memproduksi satu peta kontur. Jadi tinggal double klik saja. Oke, kita masukkan. Nah, kita masukkan ya raster yang baru terbentuk ini. Raster yang baru terbentuk tadi. Jadi ini namanya, kalau di saya ini namanya IDW Extract 3. Nah, seperti itu. Kemudian ini kontur interval kita isi saja. Teman-teman mau yang jarak berapa? Kalau misalnya saya isi di sini per 10 meter ya. Oke, teman-teman juga bisa isi per 25 meter misalnya atau 50 meter dan sebagainya. Oke, di sini saya pakai 10, kemudian saya oke. Oke, selesai. Kita sudah memiliki peta kontur ya, berdasarkan titik koordinat hasil survei kita. Jadi coba saya matikan. Nah, ini konturnya teman-teman bisa lihat. Nah, kalau misalnya kita zoom, ini agak kasar ya konturnya. Jadi biasanya setelah saya membuat peta kontur seperti ini saya smooth. Nah, jadi teman-teman bisa smooth di sini ya. Kita lihat yang shears. Oke. Nah, kalau shears ini mati, teman-teman bisa cari di sini. Ini. Nah, di deretan sini. Nah, ini ada shears, atau bisa juga langsung Ctrl F ya. Ini sudah ada notifikasinya. Nah, kita bisa klik. Oke, dia masuk. Nah, ini tadi saya sudah klik ya. Kalau misalnya ini hilang, untuk mencari smooth, teman-teman bisa klik saja seperti ini. Sorry. Teman-teman bisa klik saja di sini ya. Misalnya kalau tadi hilang, belum ada tampilan smooth line seperti ini, teman-teman bisa klik saja seperti ini. Nah, smooth line, dia akan otomatis masuk. Nah, seperti ini. Oke, smooth line, kita klik. Kemudian kita masukkan kontur tadi yang sudah kita produce tadi ya. Kemudian yang peak kita biarkan saja. Nah, ini smooth line toleransinya kita kasih misalnya 100 meter ya. Oke, kemudian kita oke. Oke, nah bisa lihat ya, ternyata lebih smooth ya, seperti ini. Nah, kalau yang tadi, nah ini agak banyak lekukan, kemudian agak kasar juga ya garis konturnya. Nah, kalau kita pakai yang baru, yes, ini lebih smooth ya. Seperti inilah teman-teman cara kita untuk membuat suatu peta kontur berdasarkan titik koordinat hasil survei kita. Mudah kan? Mudah-mudahan teman-teman bisa ikuti. Dan saya coba memperlihatkan label jarak konturnya ya. Oke, kontur, kemudian kita pilih huruf Arial Narrow 9 atau 10. Oke, remove duplikat label. Oke, kemudian kita oke. Nah, ini teman-teman, jadi muncul label atau jarak konturnya. Nah, seperti ini kita bisa lihat. Nah, ini ya. Oke, seperti itu. Mudah ya, mudah-mudahan bisa diikuti dan bisa juga teman-teman praktekkan. Mungkin ketika teman-teman mengambil titik koordinat atau beberapa titik ya di lapangan, nah, teman-teman bisa membuat kontur sendiri menggunakan data atau titik koordinat hasil survei teman-teman. Oke, sampai di sini tutorial saya. Sama-sama kita belajar dan tidak usah takut untuk berbagi ilmu, karena tentunya pahalanya sangat besar ya ketika kita membagikan ilmu kita kepada orang banyak, dan kita juga dapat belajar dari orang-orang yang tentunya menurut kita ilmunya sudah lebih
tinggi ya, atau pengalamannya sudah melebihi kita. Jadi itu teman-teman, salam sehat, salam sukses, dan terima kasih.